Pada tanggal 27 Mei 2006 pukul 5:53 waktu Indonesia bagian Barat merupakan peristiwa yang sangat terkenang dan tidak akan pernah dilupakan. Pada tanggal tersebut terjadi sebuah gempa yang sangat dahsyat yang terjadi di kota Yogyakarta dengan memiliki kekuatan 5,9 skala Richter dan menyebabkan korban jiwa hampir 6.000 orang. Dari 6.000 orang tersebut, banyaknya luka-luka serta puluhan ribu kehilangan tempat tinggal. Sesar buram yang berada di sekitar Sungai Opak dianggap sebagai pemicu utama terjadinya gempa tersebut. Sesar buram ini dapat bergeser secara tiba-tiba sehingga dapat menyebabkan gempa. Serta dampak yang terjadi akibat gempa tersebut menyebabkan kerusakan tanah, pergeseran tanah, dan meruntuhkan bangunan, terutama di daerah dataran rendah Bantul. Struktur bangunan yang tidak kuat menahan gempa juga dapat berisiko mudah roboh. Gempa bumi yang terjadi pada 1 Januari 2024 di Jepang, gempa dengan berkekuatan 7,6 skala Richter dapat memicu gelombang tsunami dengan ketinggian lebih dari 1 meter yang berpotensi menyebabkan kerusakan parah di pesisir pantai barat Jepang. Gempa dapat menyebabkan kerusakan pada bangunan, terutama jika bangunan tidak dirancang untuk tahan gempa, sehingga dapat berdampak pada infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan juga fasilitas umum. Meskipun korban jiwa kurang dari 100 orang, potensi kematian masih ada, terutama jika gelombang tsunami mencapai ketinggian yang lebih tinggi. Gempa ini juga dapat mematikan listrik dan mengganggu operasional infrastruktur penting seperti kereta api dan juga sistem komunikasi. Bencana ini juga dapat memiliki dampak ekonomi yang signifikan, terutama jika infrastruktur rusak, maka kegiatan ekonomi menjadi terganggu. Jepang memiliki topografi yang teruji oleh bencana alam, termasuk tanah longsor. Untuk mencegah ini, Jepang menggunakan teknik Sabo yang melibatkan pembangunan bendungan berundak untuk membiarkan air lewat tetapi memerangkap batu dan puing-puing serta penutupan sungai untuk memperlambat saluran air. Sejarah menunjukkan bahwa bencana besar dapat terjadi akibat bendungan runtuh seperti yang terjadi pada tahun 1955. Untuk menghindari hal ini, Jepang membangun jaringan beton yang dapat menahan gempa besar dan memasang peredam kejut raksasa di jembatan. Jepang juga rawan dengan bencana alam angin topan, yang dimana angin topan dapat menyebabkan hujan deras yang melunakkan tanah dan menyebabkan hutan merosot ke bawah, menghalangi sungai dan juga menciptakan bendungan alami. Untuk mengatasi ini, Jepang menggunakan kamera video untuk memantau situasi tersebut selama 24 jam sehari dan sistem deteksi pergerakan puing-puing yang tiba-tiba serta pusat darurat yang dapat mengeluarkan peringatan evakuasi. Selanjutnya, untuk bencana alam erosi dan banjir, teknik Sabo juga digunakan untuk mengendalikan sungai dan mencegah erosi serta banjir. Desain jaringan beton ini telah membantu mencegah banyak skenario terburuk dan mengamankan sisi gunung. Ini adalah gambar tahun 1955 ketika sebuah bendungan runtuh. Kami membangun pajak, tapi kemudian topan yang bersembunyi menyebabkan bencana besar di negara Jepang. Seperti yang mereka katakan saat hujan turun di tempat ini. Hujan deras, angin topan melunakkan tanah dan kemudian seluruh hutan merosot ke bawah. Lereng ini runtuh pada tahun 2011. Longsoran tersebut menghalangi sungai di bawahnya dan menciptakan bendungan alami. Danau di belakang bendungan semakin membesar seiring berjalannya waktu jika bendungan jebol. Danau tersebut bisa saja menjadi banjir, mengancam desa yang berada di lereng bukit, namun mengamankan lokasi tersebut membutuhkan waktu. Katanya, sangat berbahaya jika mesin dioperasikan dengan kendali jarak jauh.
Jadi, semua orang di sini bekerja sama untuk mencegah bencana lain. Pemerintah pusat mengatur tugas-tugas konstruksi, pemerintah daerah memantau resiko-resiko baru, dan masyarakat mengembangkan rencana evakuasi. Pemantauan menjadi langkah awal untuk mencegah terjadinya bencana. Pemilik properti sedang dikonsultasikan mengenai desain yang paling baik untuk mencegah tanah longsor. Strukturnya dibangun dan untuk menahan gempa besar. Jembatan ini memiliki peredam kejut raksasa yang terbuat dari karet khusus. Bahannya tidak memantul dan hampir dapat sepenuhnya menyerap energi benturan. Air yang mengalir dari las bendungan Sabo akan disalurkan melalui pipa-pipa drainase yang sangat besar. Sebelum mereka dapat membuat pipa drainase ini lebarnya 2 meter dan panjang 35 meter, jalan raya tersebut sudah habis. Bencana dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, dan Jepang juga mengalami lebih banyak bencana, namun persiapan yang baik memastikan bahwa ada selalu terang di ujung terowongan. Perbandingan penanganan serta pencegahan bencana alam yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri, yaitu Jepang. Penanganan dan pencegahan gempa di Indonesia dalam video tersebut dengan membangun desa tangguh bencana dengan memperkuat suatu pendidikan yang aman bencana, seperti membangun rumah tahan gempa dengan fondasi tanah yang kuat, dan mengembangkan teknologi untuk mengembangkan fasilitas umum seperti jembatan yang tahan terhadap gempa, serta mengembangkan wisata gempa dengan memasukkan pendidikan gempa ke dalam program. Atraksi wisatanya seperti museum gempa dan juga monumen